Vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tanur dalam perkara dakwaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya, Dini Sera Afriyanti, membantik reaksi keras dari publik. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dipandang mengangkangi logika yuridis dan mencederai rasa keadilan. Gregorius Ronald Tanur yang berusia 32 tahun dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim dari semua tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan pada 24 Juli 2024 lalu. Sebelumnya pada awal Oktober 2023 silam, video Dini yang berusia 29 tahun terkapar di tempat parkir dalam kondisi tidak sadarkan diri sempat beredar luas di media sosial. Rabu 24 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, membebaskan Gregorius Ronald Tanur, anak dari mantan anggota DPR RI Edward Tanur, dari segala dakwaan dalam kasus penganiayaan yang berakibat tewasnya kekasihnya bernama Dini Sera Afriyanti, warga Sukabumi, Jawa Barat. Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, Erin Tuadamanik, dalam amar putusannya menyatakan Ronald Tanur selaku terdakwa kasus pembunuhan Dini tidak terbukti bersalah. Bebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya. Dengan demikian putusan perkara akan selesai sidang tutup. Sebelumnya dalam penyelidikan polisi terungkap penganiayaan terhadap Dini Sera Afriyanti dilakukan oleh Ronald Tanur. Usai pasangan kekasih tersebut menghabiskan malam bersama di sebuah tempat karaoke yang terletak di kawasan Surabaya Barat. Polrestabes Surabaya pun kemudian menetapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap tersangka Ronald Tanur yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya tersebut. Ronald Tanur juga dijerat dengan pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selain itu, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa PKB pun sudah secara resmi menonaktifkan anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur dari keanggotaannya di Komisi 4 DPR RI, imbas dari kasus yang menimpa anaknya tersebut. Orang sudah terbukti meninggal dan ada hubungan dengan penyiksaan. Menurut para kesaksian dan menurut dakwaan jaksa, kok tiba-tiba bebas. Nah itu semua tidak masuk akal. Kalau begitu nanti setiap perbuatan seperti itu bisa saja dinyatakan tidak bersalah. Vonis bebas untuk Ronald Tanur ini menjadi pukulan telak bagi keluarga Dini Sera Afriyanti. Kecewa, sangat kaget gitu ya dengarnya, kan kemarin ya 12 tahun penjara. Tapi sekarang tahu-tahu dapat kabar dibebaskan. Kami udah konsultasi sama pengacara, hakimnya juga mau dilaporkan sama pengacara kami. Keluarga Dini Sera Afriyanti bersama kuasa hukum mereka pun berencana menempuh kembali jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Sementara itu muncul rumor bahwa Ronald Tanur berusaha kabur ke luar negeri setelah mendapat vonis bebas dari PN Surabaya. Informasi ini disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Karena kami mengkhawatirkan ada informasi, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi lebih baik kita antisipasi yang bersangkutan berencana untuk ke luar negeri. Komisi 3 DPR RI kemudian mendorong imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI Edward Tanur. Adanya bebasnya terdakwa ini, tentunya kami sudah melakukan eksekusi kemarin pada tanggal 24 Juli. Jadi pada saat dinyatakan bebas, kami langsung mengeksekusi terdakwa untuk mengeluarkan dari tahanan. Tentunya pada saat ini yang bersangkutan yaitu Gregorius Ronald Tanur sudah merdeka, artinya tidak bisa kita lakukan penahanan maupun upaya paksa untuk melakukan penahanan. Dan itu tentunya kalau kita saat ini langkah-langkah yang akan kita ambil adalah mempersiapkan untuk berkoordinasi nanti dengan Ditjen Kemenkumham ya, melalui imigrasi tentunya akan kita sampaikan cegah tanggalnya untuk supaya yang bersangkutan ini tidak berpergian ke luar negeri. Sementara itu, seorang praktisi hukum senior, Saur Siagian, berpendapat dalam kasus Ronald Tanur ini, bukti-bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum jauh lebih kuat daripada pembelaan pihak terdakwa. Kasus ini belum berhenti di sana atau belum final,
masih ada upaya hukum yaitu kasasi yang nanti saya kira hakim yang lain nanti akan menilai apakah penerapan hukumnya itu sudah tepat atau tidak. Selain itu, Saur juga menyatakan pentingnya peran media massa dan media sosial dalam kasus-kasus hukum semacam ini. Sering seperti itu, apalagi kasus-kasus yang kita apresiasi seperti ini, katakanlah ini diakses oleh publik, jadi diskursus publik. Kemudian katakanlah media yang sering adalah instrumen supaya no viral, no justice. Selanjutnya, Kejaksaan Agung mendaftarkan memori kasasi terhadap vonis bebas Gregorius Rolotanur di kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti. Memori kasasi disusun oleh Kejari Surabaya dan Kejati Jawa Timur. Kasasi bertujuan untuk membuktikan apakah benar ada peraturan hukum yang tidak diterapkan, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Bebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Vonis bebas Rolotanur dalam perkara tewasnya Dini Sera Afrianti terus menuai sorotan. Komisi 3 DPR RI mendorong kejaksaan untuk segera mengajukan kasasi dengan memori kasasi yang berkualitas. Kami mendorong kejaksaan untuk mengajukan kasasi dalam perkara ini dengan memori kasasi yang berkualitas dan argumentatif. Dalam penyusunannya kami juga menghimbau kejaksaan, kami meminta kejaksaan untuk melibatkan ahli-ahli hukum pidana. Namun pengajuan kasasi pihak kejaksaan sempat terkendala dengan lambatnya mendapatkan salinan putusan vonis bebas Rolotanur dari PN Surabaya. Hanya 14 hari terhitung sejak mulai kami ajukan. Jadi kami tidak mengajukan karena mana itunya jadi bukti dasar, meskipun kami tahu prosesnya seperti apa. Kasasi kan sudah makanan hari-hari jaksa, istilahnya tahu prosesnya, prosedurnya, bagaimana cara mengajukannya dan penjelasan dasar pengajuan kasasi tersebut, karena memang hakim menggunakan lebih kewenangannya dalam mengambilkan segala fakta-fakta yang tertuang terbukti pada saat persidangan. Sesuai dengan KUHP sudah kami siapkan, tetapi secara administratif harus dilengkapi dengan diterimanya salinan putusan tersebut. Sementara itu pihak Pengadilan Negeri Surabaya mengatakan bahwa dalam beberapa hari server di pengadilan mengalami gangguan sehingga salinan putusan belum bisa diunggah. Jadi perlu kami sampaikan, memang bukan kami mencari-cari alasannya, dalam 2 hari ini juga memang server kami untuk mengupload ini memang ada kendala. Tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan hari ini sudah bisa dihapus. Meski terkesan remeh, permasalahan teknis semacam ini dapat berakibat fatal. Mestinya itu kan gampang sih, bisa diminta. Bahkan sekarang yang asli itu juga sudah diupload di laman Mahkamah Agung. Putusan nomor sekian itu sudah lengkap, masa kejaksaan tidak punya? Atau kalau mau menyiapkan tuntutan, cetak itu aja dulu lalu susun berdasar itu. Nanti sambil nunggu aslinya dalam waktu 14 hari ke depan. Tapi saya kira itu sangat-sangat teknis. Kalau soal belum menerima salinan putusan itu. Pihak Pengadilan Negeri Surabaya juga mempersilahkan kejaksaan untuk mengambil salinan putusan sebagai salah satu syarat pendaftaran memori kasasi. Permintaan dari kejaksaan untuk minta silakan. Silakan ke sini ke bagian pidana, nanti akan ditindaklanjuti untuk melakukan memori kasasi. Dan hasil dari memori kasasi juga kalau sesuai dengan pasal 191 sampai 145 itu tentang kasasi ini akan kami beritahukan juga kepada pihak yang lain, Pak, bahwa artinya si terdakwa ini juga berhak untuk melakukan
upaya kontra memori kasasi. Berdasarkan pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, jangka waktu menyatakan kasasi adalah 14 hari sesudah putusan. Jika dalam waktu 14 hari tersebut tidak menyatakan kasasi, maka dianggap menerima putusan tersebut. Sementara itu berdasarkan pasal 248 KUHAP, jangka waktu mengajukan memori kasasi adalah 14 hari setelah menyatakan kasasi. Jika dalam waktu 14 hari tersebut tidak menyerahkan memori kasasi, maka hak untuk mengajukan kasasi gugur. Terkait penghitungan 14 hari menyatakan kasasi dan mengajukan memori kasasi pidana, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yaitu patokan hari kalender. Jika tenggang waktu akhir jatuh pada hari libur, maka dihitung pada hari kerja berikutnya. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya selaku JPU dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur hari ini mendatangi Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan akta pernyataan kasasi ini sekaligus untuk menegaskan pernyataan jaksa yang menyatakan dalam sidang putusan pada tanggal 24 Juli 2024 lalu. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya, maka langkah-langkah kami adalah untuk melakukan atau menyusun memori kasasi, yang tentunya nanti memori kasasi ini kami lakukan gelar dulu, yaitu ekspos secara berjenjang dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya dengan tim Jaksa Penuntut Umumnya. Tentunya nanti akan langsung menggelar atau ekspos ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Untuk materi atau headline yang akan kami masukkan ke dalam materi-materi yang dalam memori kasasi itu nantinya akan mendapatkan masukan dari pimpinan kami, dan itu akan kami formulasikan dan kami susun untuk selanjutnya akan kami kirimkan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk dilanjutkan atau diteruskan ke Mahkamah Agung. Selama dalam proses kasasi tersebut, Kejari Surabaya akan melayangkan pencekalan terhadap Ronald Tanur melalui Kemenkumham dan Imigrasi. Selanjutnya, salinan vonis bebas Ronald Tanur berisi 2 poin pertimbangan dari majelis hakim. Poin pertama, hakim berkeyakinan bahwa tidak ada satupun saksi yang menyatakan penyebab kematian korban. Pada poin kedua, majelis hakim meyakini meninggalnya korban karena alkohol. Sementara itu, hasil visum menyatakan adanya luka robek majemuk yang menjadi penyebab kematian korban. Sebagian kriminolog bahkan menyatakan tindakan yang dilakukan Ronald Tanur kepada Dini sebagai bentuk femisida. Salinan vonis bebas Ronald Tanur berisi 2 poin pertimbangan dari majelis hakim. Poin pertama, hakim berkeyakinan bahwa tidak ada satupun saksi yang menyatakan penyebab kematian korban. Poin kedua, majelis hakim meyakini meninggalnya Dini Sera Afrianti karena alkohol. Namun kuasa hukum keluarga mendiang Dini Sera Afrianti membantah pernyataan majelis hakim bahwa korban meninggal dunia karena alkohol. Hal tersebut disampaikan saat keluarga korban melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Hasil visum dengan nomor KF 23.0465 dengan jenazah almarhum Dini Sera Afrianti hasilnya sebagai berikut, Pak. Jenazah berjenis kelamin perempuan berusia antara 20 hingga 30 tahun, panjang badan 159 cm, warna kulit sawo matang. 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan A. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata
dan selaput keras bola mata. B. Bintik pendarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata. C. Kebiruan pada ujung-ujung jari dan kuku tangan kanan dan kiri. D. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri. Analisisnya, kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas. E. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul. F. Luka memar pada kepala kiri, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri, dan tungkai atas kiri akibat kekerasan benda tumpul. Yang ketiga, pada pemeriksaan dalam ditemukan A. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas. B. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala, resapan darah pada kulit bagian dalam leher, resapan darah pada otot dada, resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat, dan kelima kanan. C. Luka memar pada bagian bawah paru dan hati akibat kekerasan benda tumpul. D. Luka robek pada hati akibat kekerasan benda tumpul. E. Pendarahan pada rongga perut kurang lebih 1.200 ml. 4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan A. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah. B. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri. C. Pendarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas. 5. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni menduga ada modus tersembunyi di balik putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya saat menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Diduga ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh hakim. Diduga ada hengki-pengki. Dugaan tersebut berdasarkan pernyataan Majelis Hakim bahwa mendiang Dini Sera Afrianti meninggal dunia bukan karena penganiayaan yang dilakukan Ronald Tanur, melainkan karena alkohol. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusan PN Surabaya tersebut, hakim menjelaskan pertimbangan mengenai penyebab kematian Dini Sera. Hakim mengatakan saksi-saksi mengaku tidak mengerti penyebab kematian korban. Hakim kemudian mempertimbangkan keterangan saksi untuk melihat apakah Ronald Tanur melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban tewas dan menyebabkan luka sebagaimana keterangan dokter. Dalam pertimbangannya itu, hakim menjelaskan momen ketika Ronald Tanur bersama Dini dan saksi Ivan Sianto, Rahmadani Rifan Nadifi, Eka Yuna Prasetya, Alan Christian, dan Hidayati Bella Avista berkaraoke dan minum minuman beralkohol. Menurut hakim, saksi Ivan, Rahmadani, dan Bella meninggalkan ruangan karaoke terlebih dahulu karena Bella mabuk berat. Hakim menyebut terdakwa dan Dini Sera keluar 10 menit setelah 3 rekannya itu pulang. Hakim juga menyatakan telah melihat rekaman CCTV dan menghubungkannya dengan keterangan ahli. Hakim menyebut Dini berada di luar alur lintasan mobil Ronald Tanur. Kasus penganiayaan yang dilakukan Gregorius Ronald Tanur hingga mengakibatkan kekasihnya Dini Sera Afrianti meninggal dunia merupakan bentuk femisida. Tergantung siapa yang mendefinisikan. Kalau yang mendefinisikan adalah aktivis feminisme di Indonesia, pokoknya setiap korbannya perempuan ya disebut femisida gitu loh. Karena ada laporan dari Jaringan Feminis Indonesia yang mengkategorikan semua pembunuhan terhadap perempuan sebagai femisida. Jadi persoalan sudut pandang. Femisida tidak boleh disamakan dengan kasus pembunuhan biasa, sebab ada dimensi misogini atau kebencian terhadap perempuan, di mana korban dibunuh atau disiksa sampai mati.
Barangkali pembunuhan terhadap perempuan yang betul-betul berdimensi femicide itu dulu sudah ada, tapi nggak diberitakan. Karena pemberitaannya masih tergantung pada media cetak. Ketika media cetak belum berperan, masih pada berita radio dan seterusnya. Dan itu kemudian tersembunyi menjadi angka gelap. Selanjutnya, dalam kasus tewasnya Dini Sera, jaksa menuntut Ronald Tanur dengan pasal berlapis, mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, pasal 359 karena kelalaian mengakibatkan matinya orang, dan pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan biasa. Namun Ronald Tanur dengan mudah lepas dari semua dakwaan tersebut. Vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tanur dalam perkara dakwaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya Dini Sera Afriyanti memantik reaksi keras dari publik. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dipandang mengangkangi logika yuridis dan mencederai rasa keadilan. Gregorius Ronald Tanur yang berusia 32 tahun dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim dari semua tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan pada 24 Juli 2024 lalu. Sebelumnya pada awal Oktober 2023 silam, video Dini yang berusia 29 tahun terkapar di tempat parkir dalam kondisi tidak sadarkan diri, sempat beredar luas di media sosial. Dalam penyelidikan polisi terungkap, penganiayaan terhadap Dini Sera Afriyanti dilakukan oleh Ronald Tanur. Usai pasangan kekasih tersebut menghabiskan malam bersama di sebuah tempat karaoke yang terletak di kawasan Surabaya Barat. Polrestabes Surabaya pun kemudian menetapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap tersangka Ronald Tanur yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya tersebut. Ronald Tanur juga dijerat dengan pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Namun Rabu 24 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur membebaskan Gregorius Ronald Tanur dari segala dakwaan terkait tewasnya kekasihnya yang bernama Dini Sera Afriyanti, warga Sukabumi, Jawa Barat. Atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke-1 pasal 351. Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, Erin Tuadamanik dalam amar putusannya menyatakan Ronald Tanur selaku terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera tidak terbukti bersalah. Bebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, perlindungan dan hak-hak serta martabatnya. Dalam kasus tewasnya Dini Sera, jaksa menuntut Ronald Tanur dengan pasal berlapis. Mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, pasal 359 karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang, dan pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan biasa. Namun Ronald Tanur dengan mudah lepas dari semua dakwaan tersebut. Hakim dalam mengadili atau memutus satu perkara itu didasarkan pada surat dakwaan. Itu hukumnya, ya. Surat dakwaan disusun berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik. Nah, dalam kaitan ini kalau kita lihat surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum itu sangat berlapis, ya, sangat berlapis, ya, subsidiaritas namanya. Karena di situ ada pasal 338 yaitu pembunuhan, ya, karena matinya orang, kemudian ada pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, ada pasal 359 karena kelalaiannya mengakibatkan mati orang, atau setidak-tidaknya pasal 351 ayat 1 penganiayaan, ada luka. Nah, dari fakta-fakta tadi yang kita sebutkan bahwa hanya korban dengan pelaku, lalu visum menyatakan ada luka. Lalu pertanyaan besarnya, siapa pelakunya?
Lalu apakah karena tidak ada yang melihat lalu menyatakan bahwa tidak cukup bukti? Nah, ini beberapa kejanggalan sehingga kami menyatakan bahwa hakim ya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Majelis Hakim PN Surabaya yang dipimpin Erin Tuah Damanik memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Dalam amar putusan, terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban Dini Sera Afrianti. Selain itu, terdakwa juga dianggap masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis. Hal itu dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun putusan hakim tersebut mendapat sorotan dari praktisi hukum Saur Siagian. Saur menyebut adanya bukti yang menunjukkan bahwa bagian kepala korban dipukul menggunakan botol alkohol. Kemudian ketika dia sudah pingsan, coba bayangkan, dia dibawa bukan di tempat duduk, tapi di bagasi. Ini manusiawi apa enggak? Baru setelah itu kemudian dia masih tetap si terdakwa ini naik ke atas, sehingga tidak ada alasan kemanusiaan untuk membantu daripada korban ini. Sehingga menurut Saur, sangat tidak masuk akal jika Ronald Tanur divonis bebas mengingat ada pasal berlapis yang bisa menjeratnya. Saur menilai jaksa penuntut umum sudah menyiapkan konstruksi yang kuat untuk memberi dakwaan. Sementara itu, pertimbangan hakim yang memutuskan untuk membebaskan Ronald Tanur karena korban meninggal akibat alkohol dan tidak ada saksi yang melihat terjadinya pembunuhan dianggap tidak logis. Karena jika memang demikian, Ronald Tanur tetap masih bisa dijerat dengan pasal penganiayaan. Sebab bukti terjadinya penganiayaan sudah terlihat jelas di tubuh korban. Nah, kalau kita merujuk dari apa yang telah bukti yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum, ketepatan tadi diputar oleh keluarga dan juga pengacara, sangat terlihat jelas di sana. Bagaimana korban kemudian ada bekas lindasan, kemudian ternyata betul dipukul pakai botol kepalanya itu yang botol alkohol. Dalam kasus Ronald Tanur ini, Saur mengatakan hakim sengaja mengambil bukti yang menguatkan putusannya. Padahal ia berpendapat bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum jauh lebih kuat daripada pihak terdakwa. Sehingga ia sependapat dengan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa putusan hakim tersebut tidak melihat fakta hukum secara keseluruhan. Selanjutnya, tim kuasa hukum Dini Sera Afrianti melaporkan 3 hakim PN Surabaya ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Selain itu, mereka juga melaporkan kasus ini ke Komisi Yudisial dan Komisi 3 DPR RI. Ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh hakim. Bebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya, menetapkan barang bukti berupa 1 unit mobil Innova World diesel nomor B1744 tahun 2020, unit HP merek Samsung dikembalikan kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Jelas ada yang ditanyakan? Baik, ya, dengan demikian pemeriksaan perkara yang akan selesai, sidang tutup. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, menuai badai kritik. Nah, kalau kita merujuk dari apa yang telah bukti yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum, ketepatan tadi diputar oleh keluarga dan juga pengacara, sangat terlihat jelas di sana.
bagaimana korban kemudian ada bekas lindasan, kemudian ternyata betul dipukul pakai botol kepalanya itu yang botol alkohol. Logika publik itu tidak masuk akal ya. Orang sudah terbukti meninggal dan ada hubungan dengan penyiksaan. Menurut para kesaksian dan menurut dakwaan jaksa, kok tiba-tiba bebas. Kami berharap juga mendapatkan dukungan untuk adanya pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur sampai kasus ini benar-benar terang benderang pada putusan kasasi di Mahkamah Agung. Diduga ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh hakim. Diduga ada hengki-pengki. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Bu Rike, nalar otak mana yang kita pakai? Iya, nalar mana otak kita yang dipakai? Selanjutnya, untung ada Pak Habib juga punya ekspresi yang sama untuk membangun ini dengan rasa keadilan yang luar biasa. Ini butuhnya kita bahwa di DPR adalah untuk meminta keadilan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menduga ada modus tersembunyi di balik putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya saat menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Mahkamah Agung pun turun gunung untuk menelisik dugaan pelanggaran etik Majelis Hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa penganiayaan hingga tewas kekasihnya Dini Sera Afrianti. MA membentuk tim pemeriksa yang diterjunkan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Mahkamah Agung membentuk tim pemeriksa untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menelisik dugaan pelanggaran kode etik Majelis Hakim. Pembentukan tim pemeriksa dari Badan Pengawas MA tersebut sebagai respon langkah kuasa hukum keluarga korban Dini Sera Afrianti yang melaporkan dugaan pelanggaran etik Majelis Hakim yang memvonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Ketiga hakim tersebut adalah Ketua Majelis Erintu Adamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Bahkan kekayaan Majelis Hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur tersebut juga turut menjadi sorotan publik. Dirangkum dari laman lhkpn.kpk.go.id, Hakim Heru Hanindyo, yang merupakan hakim yang bertugas di PN Surabaya sejak November 2023 lalu, mempunyai harta kekayaan senilai 6.786.892 atau sekitar 6,7 miliar rupiah, berdasarkan laporan tertanggal 19 Januari 2024. Sementara itu, Hakim Erintu Adamanik melaporkan harta kekayaan sejumlah 8 miliar rupiah. Data tersebut disampaikan ke KPK pada 16 Januari 2023. Sedangkan Hakim Mangapul melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 11 Januari 2024 dengan jumlah Rp1.316.900.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Selain melapor ke Komisi 3 DPR RI, keluarga mendiang Dini Sera dan kuasa hukumnya juga melakukan upaya lain untuk mencari keadilan. Yakni melakukan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung terhadap hakim, yang kedua adalah Komisi Yudisial, dan yang ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami akan melakukan langkah hukum terhadap 3 hakim ini. Dan yang berikutnya kami juga meminta agar perkara ini tetap dilanjutkan, dan seperti yang disampaikan oleh Kajari bahwasanya Kejaksaan hari ini tetap akan melakukan upaya hukum kasasi, dan kami akan mengawal itu. Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KAY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga mempersilahkan dan juga memohon kepada masyarakat ataupun media yang memiliki informasi atau bukti-bukti pendukung untuk dilaporkan kepada Komisi Yudisial agar kasus tersebut dapat
ditindaklanjuti secara sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, Komisi Yudisial memastikan telah menerima laporan dari masyarakat dan menindaklanjuti laporan terkait vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tanur dari PN Surabaya. Sedangkan Kejaksaan juga telah secara resmi mendaftarkan kasasi ke MA terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur pada kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti dengan memori kasasi yang disusun oleh Kejari Surabaya dan Kejati Jawa Timur. Kami mendorong ya Kejaksaan untuk mengajukan kasasi ya dalam perkara ini dengan memori kasasi yang berkualitas dan argumentatif. Ya, dalam penyusunannya kami juga menghimbau Kejaksaan, kami meminta Kejaksaan untuk melibatkan ahli-ahli hukum pidana. Sangat kecewa, sangat kaget gitu ya dengarnya, kan kemarin ya 12 tahun penjara, tapi sekarang tahu-tahu dapat kabar dibebaskan. Vonis bebas untuk Gregorius Ronald Tanur dalam perkara dakwaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti memantik reaksi keras dari publik. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dipandang mengangkangi logika yuridis dan mencederai rasa keadilan. Keluarga mendiang Dini Sera Afrianti dan kuasa hukum mereka pun terus melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan. Ada hengki-pengki terkait apa yang